Nah itulah teman-teman ya, kalau saya berdiskusi itu selalu ada dalilnya. Tapi kalau mereka selalu ada kecapnya. Iya, kalau saya berdiskusi pakai dalil, kalau mereka pakai kecap. Tahu kan? Bohong, bohong dari A sampai Z. Itu teman-teman, itu bedanya. Biarlah yang muslim memfitnah ya, tidak karu-karuan, tapi kita tetap mengatakan yang benar. Karena kita tidak pernah diajari boleh berdusta. Sementara ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu gini, berantem. Ya. Jadi jangan kalian bilang Yesus seorang muslim sama seperti Muhammad. Ya. Itu yang saya sedang perjuangkan itu. Kenapa kalian memfitnah Yesus kami sebagai seorang muslim? Nanti kayak Muhammad. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa. Padahal bukan pasangannya. Gimana perbuatan seperti itu? Ya, Muhammad Nazir Hussein. Bagaimana sekarang sinyal? Apakah sudah baik? Kayaknya lumayan baik. Ya, tapi suara saya delay. Anda tidak langsung mendengar suara saya. Apakah suara saya Anda bisa dengar? Kan delay kan? Ya. Ya benar. Delay. Oke. Jadi Anda sudah mengakui bahwa atau Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya ingin menyampaikan begini, Bang. Tadi temanya Nabi Muhammad sesat kan? Didapati Itu kan sesat. berdasarkan dari surat Ad-Duha ayat 7. Saya Cara tidak memahami mengatakan Al-Quran Muhammad itu sesat. Yang saya katakan tidak seperti itu. Muhammad didapati. Ini loh. Didapati seorang yang dolan. Nah, dolan itu bahasa Indonesianya sesat. Silakan. Nah, delay kan. Begini, Muhammad Nazir. Ya, tapi begini, Coba Bang. perbaiki dulu sinyalmu karena suara saya itu terjeda. Tidak langsung sampai kepadamu. Coba perbaiki dulu sinyalmu karena kita di sini lama menunggu. Oke, bentar. Saya pindah tempat dulu ya. Coba pindah tempat dulu. Aduh, berat nih teman-teman. Seandainya muslim ini punya teknologi aja, aduh cepat ini kita teman-teman. Iya. Menurut umat muslim, Nggak perlu gitu juga. loh, kok nggak boleh begitu? Memang betul. Apakah muslim menghasilkan teknologi? Satu-satunya teknologi yang dikhasilkan umat muslim itu pun berasal dari zaman Muhammad. Kalau ada lalat masuk air minum, ditelupin ke dalam. Minum. Nah, itu ajaran Muhammad. Itulah teknologinya. Gimana? Silakan. Ya, tapi kan itu terbukti secara ilmiah, itu terbukti kan, benar. Bener kan? Saya bilang kan. Itulah teknologinya kan. Oke. Coba Muhammad, Bu Muhammad. Kalau ada Anda minum. Ya. Taruhlah Anda minum apa? Air. Terus ada lalat masuk ke dalam Air. cangkirmu. Apa yang harus kamu lakukan sesuai anjuran Nabi? Bukan seharusnya sih, itu cuman anjuran, itu kan nggak bersifat wajib gitu. Iya, Jadi, menurut anjuran seharusnya, Nabi, bahasanya nggak apa yang seharusnya. harus kamu lakukan jikalau ada lalat masuk ke cangkirmu? Enggak, pertanyaannya jangan gitulah, Bang. No. Kalau menurut anjuran, Menurut ajaran agama Islam, kalau ada laler masuk ke minumanmu, celupin ke dalam, baru minum. Betul nggak? Betul nggak? ya kalau itu mau diminum lagi minumannya. Ya kalau kita nggak mau meminum lagi, misalkan mau dibuang, ya udah buang aja. Iya, Nggak menurut bisa juga ajaran kalau dibuang. Islam itu harus dicelupin lalatnya ke dalam. Betul?
Ntar dulu. Saya cari ntar dulu dulu. referensi yang abang katakan ini ya. Gimana yo? Aduh, tidak percaya dia dengan ajaran agama Islam. Kan sudah saya bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Iya, saya tahu hadis itu, saya tahu. Tapi kan itu udah terbukti secara ilmiah. Itu bener loh, dalam sayap lalat itu kan ada yang satunya kalau penyakit, yang satunya ada obat. Nah, Bener makanya itu saya loh. bilang itulah teknologi hasil temuan orang Islam. Berarti semakin banyak lalat masuk ke dalam minuman, berarti semakin mantaplah minuman itu, betul? Nggak gitu juga sih. Nah gini gimana? Udah balik ke tema lah. Nanti, yuk fokus ke tema, ayo. Iyalah, boleh kita aja udah. Silakan. Jadi gini kan, surat Ad-Duha itu ada asbabun nuzul, sebab turun surat Ad-Duha itu karena kan ceritanya pastilah abang juga ngerti kan, sebab turun satu ayat itu kan dalam Al-Quran itu ada sebabnya kan turunnya itu. Sebabnya itu Nabi intinya surat itu turun karena Allah ingin memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi Muhammad. Karena beliau diejek oleh kafir Quraisy, katanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Padahal kata Allah, enggak, saya enggak meninggalkan kamu gitu. Itu tentang Muhammad yang mau bunuh diri. Enggak kapan Nabi Muhammad mau bunuh diri, Bang? Belum Ada tahu ada Muhammad aja. mau bunuh diri. Belum tahu. Buset, pantesan. Oh ya lupa saya. Pantesan dia masih Islam. Bentar. Waduh. Jadi tidak tahu. Saya ngerti agama Islam, makanya saya Lu tetap di kalau Anda agama tahu Islam, bagaimana kan? Anda Saya tidak ngerti tahu dan Muhammad pernah ingin bunuh diri? Nih, paling ini lanjutin logis. yang kemarin ya teman-teman ya. Nih, saya balik nih. Ini banyak umat muslim Coba tidak tahu hadisnya mana? ajaran Coba agama biar Islam. saya searching. Oke nih. Coba Perhatikan hadisnya mana? ini ya. Ini hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri. Nih ya. Nih. Ulama tentang hadis bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri nih. Ini hadisnya. Ya. Ini ada pertanyaan. Hadis Bukhari nomor berapa dulu? Baik. Misalnya Hadisnya kita nomor berapa? lihat, baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6581. Kalau nomor hadis itu beda-beda, Mbak. Bentar, hadis Bukhari 6. Iya, nomor hadis itu beda-beda, tergantung cetakan mana. Nah, tapi di sini nomornya itu 6581. Nih, dibacakan ya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Muhammad tuh sempat mau bunuh diri. Aduh, nggak percaya. Karena apa? Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Sebenarnya karena Warokah meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu tidak datang-datang. Tidak berhenti wahyu itu tidak turun. Akhirnya Muhammad pusing, dia sedih, dia ingin bunuh diri. Nah, menurut hasil penyelidikan saya, tentulah itu karena selama ini wahyunya berasal dari Warokah bin Naufal. Seorang Nasrani yang mengerti kitab-kitab terdahulu. Nih, setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nah ini. Muhammad sempat mau bunuh diri, Mbak Muhammad. Muhammad Nazir. Sekarang percaya? Ya, tapi di sini kan Bang, coba di sini kan ada redaksi hadisnya nih. Coba tunjukin Menurut versimu. kabar, menurut Agak burem. kabar yang sampai
Kelihatan nggak? Agak Menurut burem. kabar yang sampai kepada kami, berarti itu tuh berarti ada redaksi Nabi Muhammad ingin bunuh diri itu tuh cuman kabar aja, Bang. Cuman kabar. Terus Muhammad memerintahkan ini tuh bukan kabar. Waduh, kabar itu juga bukan kabar apa? Apa sih arti hadis? Arti hadis tahu nggak apa? Hadis itu Ya kan artinya apa? Muhammad Arti hadis hadis. itu Enggak, saya tanya. perkataan, Arti hadis itu apa? perbuatan, perkataan. Iya, Kalau segi hadis bahasa, itu tapi artinya kalau segi kata-kata, istilah, berita, kabar, informasi. Itu hadis itu. Riwayat. tapi kan di sini, Bang, di sini kan ada nih ya penjelasannya. Penambahan redaksi itu bukan berasal dari Aisyah. Nah inilah kalau hadis yang bikin bangkrut. Kalau hadis yang bikin rugi sama mereka dipalsu-palsuin. Nih, saya tunjukin saja ya hadisnya ya. Nih. Itu hadis itu ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya, ada semua itu hadis-hadis. Itu jelas sekali hadisnya. Ya. Nih, hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri ada. Tapi menurut Syekh Az-Zuhri, beliau mengatakan bahwa ketiga kabar dari Az-Zuhri atau selain dia tidaklah diterima karena status sanad dari hadis ini adalah terputus sejak dari Malsu-malsuin. perawi pertama, Bang. Iya, Gitu. itu adalah salah satu upaya umat muslim. Pokoknya gini, kalau hadis bikin rugi, bilang sanadnya terputus. Bilang tidak sahih, bilang ini pelupa. Sekarang saya mau tanya, lebih pinteran, apakah Bukhari termasuk orang-orang yang tidak paham hadis? Gini Mbak, Muslim beliau itu ahli akui hadis. nggak bahwa Bukhari itu orang yang pinter hadis? Ya. Oke. Sudah masuk belum dalam kitabnya dia itu, kitab Sahih Bukhari? Itu sama seperti hadis Aisyah Aisyah dinikahi Muhammad ketika berumur 6 tahun dan digauli ketika berumur 9 tahun. Sama umat muslim zaman sekarang itu akan dipalsu-palsukan. Iya. Karena bikin rugi. Tapi Bang, kalau lihat dari enggak bentar dulu. Hmm. Kalau dilihat dari konteks zaman itu memang udah lazim perempuan dinikahi di usia seperti itu. Oke, siapa orangnya yang Jadi nggak menikahi jadi anak umur masalah segitu? mengapa disebut lazim. Banyak. Coba Sebutkan aja satu bahkan raja-raja Romawi. Romawi di zaman Muhammad. Iya. Coba masyarakat di tengah-tengah Iya. di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah kota Madinah, kalau memang tadi Mbak Muhammad mengatakan itu adalah hal yang lumrah dan lazim, sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang sebenarnya. Bentar. Agak Bentar, ada saya gimana? Itu adalah syubhat atau jawaban yang digembar-gemborkan untuk membela Muhammad mati-matian. Pada zaman itu sudah lumrah. Ngarang. Mana? Siapa orangnya? Umur 6 tahun itu baru masuk kelas 1 SD. Masih ingusan, meler masihan ini. Masih begitu-begitu. Bahkan Aisyah itu masih main boneka-bonekaan. Aisyah itu masih main boneka. Ada hadisnya. Jor. Iya, tapi saya pernah membaca informasi bahwa menikahi anak di bawah umur itu dibolehkan pada masa itu 9 tahun, tapi kan tetap aja dinikahi 6 tahun, tapi kan nggak langsung bersama gitu. Iya, digauli pada Hanya waktu pada usia berumur 9 9 tahun. Kan Apakah enggak, 9 tahun? dikumpuli pada usia 12 tahun.
12 tahun, 9 tahun. Tapi ada ini hadis dari Coba Hisham mana bin hadisnya? Urwah. Kalau ada hadisnya yang mengatakan Aisyah digauli umur 12 tahun, saya lompat dari Monas. Mana hadisnya? Tunjukin. Tidak ada hadis yang bilang begitu, Mbak. Aduh, janganlah menebar kebohongan. Walaupun di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, tolong jangan dipraktekin di sini. Ya tapi kan Bang, walaupun boleh dibolehin berbohong, tapi itu logis oh. Kan Sekarang ada saya 3, saya tahu. Oke, apakah Sebagai Muhammad orang- menurut begini, Mbak? Menurut orang Islam, Muhammad itu gelarnya Al-Amin, bener nggak? Betul. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Jujur, betul? Oke, apa itu bohong? Bohong itu berkata tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana mungkin Muhammad bergelar Al-Amin, terpercaya, di detik yang sama dia ngajarin bohong? Tapi kan coba kalau dilihat dari penjelasannya, bohong di sana pertama untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Masa sih, Oke, Bang, contoh, orang saya yang kasih contoh. bermusuhan itu Sebentar, kan sebentar, udah- saya kasih contoh. Eh, Orang yang udah bermusuhan. Contoh, ada mazhab, taruhlah mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Mereka kan beda. Iya. Nah, contohnya Beda. masalah kunut dan tidak kunut. Menurut mazhab yang A, kunut, wajib kunut. Sholat subuh wajib kunut. Menurut mazhab B, tidak wajib kunut. Tidak kunut. Yang satu Ya. bilang kunut. Berarti untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai ini, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ini nggak bertikai, itu cuma beda pendapat. Maksudnya Bermusuhan dan berbeda beda pendapat itu beda bertikai dong, juga. Bang. Mendamaikan Enggak. orang yang bertikai, salah satunya jika ada mazhab yang berbeda, Coba maka beda pendapat dan solusinya bertikai berbohong itu Beda solusinya. definisinya, Kak. Beda definisinya, Kak. Gimana? Beda pendapat dan bertikai itu jelas beda definisinya. Saya yakin Anda lebih pintar dari saya untuk Oke, memahami ada kata-kata saya. Oke, orang yang berbeda pendapat masalah kunut dan tidak kunut, mereka itu bertikai secara akidah nggak? Enggak. Bullshit. Iya, Oke itu lah. cuma syariat doang. Kan Oke dalam lah. Islam itu ada fikih, fikih itu Baik. syariat. Kalau akidah enggak Baik. bertengkar, semuanya Coba sama buka. pendapat. Oke, coba Mbak Muhammad Nazir, coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Bentar. KS. Al-Ahzab atau surat yang ke-33, Ayat berapa? 33. 70, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu apa? Gak ada Arabnya, bentar. Bentar dulu, Bang. Saya buka Sabar, nggak webnya. apa-apa. Kita punya seharian di sini waktu, santai saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai Apa orang yang artinya? beriman. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, Al-Quran suruh bilang perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Apakah bohong itu mengatakan yang benar? Jelas bukan? Iya. Menurut Al-Quran dikatakan, katakanlah perkataan yang benar. Menurut Muhammad boleh bohong dalam 3 hal. Dan kalian lebih mendengar, kalian lebih taat kepada Muhammad yang dikarang oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalian lebih percaya kepada sosok Muhammad yang digambarkan, yang dilukiskan oleh para pengarang hadis. Akhirnya apa? Enggak, Bang. Akhirnya Oke, kalian Abang lebih patuh, bicara dulu, tapi lebih kasih taat saya kepada bagian Muhammad. untuk bicara nanti. Gimana? Ya, silakan Abang bicara dulu, terus nanti kasih saya waktu untuk menjelaskan. Baik. Menurut surat At-Taubah ayat yang ke-31, coba dicek, sambil dicek At-Taubah ayat 31, disebutkan bahwa mereka
menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada satu kaum yang menuhankan alim ulamanya. Mereka mempertuhan rahib-rahibnya. Nah, Dan kata mempertuhankan Muhammad, Masih putra Maryam. Itu ke sana. Soalnya ada harap bukan atap. seperti itu ayatnya. Ahbarohum Padahal- warubanahum wal Masih habna Maryam. Itu Iya. ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahibnya selain daripada Allah dan menuhankan Masih bukan putra dan Maryam. menuhankan. Masih putra Maryam. Ini salah ini. Coba. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah dan Al-Masih. Enggak, bukan. Al-Masih itu adalah persatuan Coba, dari coba dibaca ahbaruhum Arabnya. Dibaca Arabnya, coba. warubbanahum. Coba dibaca Arabnya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbaruhum kepada rahib-rahibnya, waruhbanahum Dan dan rahib-rahibnya, kepada dan rahib-rahibnya arbaban Tuhan, menjadi rob atau pengurus, menjadi atau Tuhan, Tuhan, Hmm. itu jamak. Miadunillahi, selain daripada Allah. Allah wal. Nah, karena tapi abang Itu harus nyambung. mendengarkan Sebentar, hukum saya. itu Iya. nyambung. Mereka Selain menjadikan daripada Allah alim dan- ulamanya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Betul? Bukan. Loh, Mereka aduh, ini gak menjadikan- percaya dengan ayatnya. Bunyi ayatnya Iya, begitu iya, nggak? Tapi kan wal masiha di sini berbaris fatah. Sedangkan Bukan. lapan ahbaruhum Allah wal warubbanahum Masih itu nyambung fathah. nggak? Sebentar, Allah wal Masih itu nyambung nggak? Enggak, bukan maksudnya seperti itu. Karena dalam ilmu nahwu itu seperti itu, Bang. Oke, Jadi baik. misalkan Tapi kita nggak usah bahas itu fatah dulu. berarti Oke, tapi kita jangan bahas itu dulu. Jangan bahas itu dulu. ya. Jadi ada orang yang mempertuhan alim ulamanya, betul? Tapi di sini terjemahannya mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani selain Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan selain Allah. Oke, artinya ada orang yang menjadikan rabi-rabinya, ada orang yang menjadikan rahib-rahibnya Tuhan di samping Allah, betul? Sebagai Tuhan selain Allah. Dan Serta Al-Masih, betul? Di sini, Sebentar, serta pelan-pelan, Nasrani pelan-pelan. Pelan-pelan Mbak mempertuhankan- Muhammad, kalem, tenang. Artinya ya Allah. ada orang yang mempertuhankan alim ulama atau rahib-rahib, betul? Ya, Kenapa mereka disebut mempertuhan ulama-ulama tersebut menurut Muhammad? bentar dulu. Nih, saya jelaskan. Ini kata Muhammad nih. Ya, biar kita bantu karena penjelasan Muhammad itu lebih sahih daripada penjelasan muslim manapun, oke? Oke? Nih, sebentar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan ya, saya bantu. Nanti inilah bukti umat Islam sudah mempertuhan Muhammad nih. Perhatikan. Enggak. Lihat ya. Saya nggak Surat setuju. At-Taubah ayat 31. Perhatikan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih dan seterusnya. Nih ya. Nih, nanti Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan. Adalah seseorang yang bernama Adi ibn Hatim. Perhatikan ya. Nih. Webnya apa, Bang? Webnya apa sih? Nih Itu tafsir nama-nama. Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di sini apa yang dikatakan Muhammad? Perhatikan. Pernah ada seorang yang memprotes ayat ini. Bentar ya. Perhatikan. Saya kasih tunjuk ada orang yang pernah datang kepada Muhammad bertanya tentang ayat ini. Nih, lihat ya. Coba Mbak Muhammad Nazir, saya bacakan saja dari sini. Percayalah sama saya tidak mungkin mengada-ngada, Mbak. Nanti bisa Anda cek.
Sudah? Tolong lihat kemari. Oke, lihat ya. Nih. Bahwa sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah. Sampai kepada Adi ibn Hatim. Ya. Ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibn Hatim yang memberinya hadiah. Makasih, makasih. Nih, saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilahnya, yaitu Hatim. Dan Adi masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Nih, Muhammad lagi baca At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya, bahkan yang haram bagi mereka. Itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim rahib mereka. Nih ya. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Adi, bagaimanakah pendapatmu? Ini singkat cerita dia masuk Islam. Jadi kata Muhammad, darah halal, padahal Allah bilang darah haram. Jadi ketika ulama mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, umat lebih taat kepada ulama itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat muslim sekarang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi kata Muhammad, boleh bohong. Dan umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada Muhammad ketimbang kepada Allah. Makanya saya bilang, kalian sudah mempertuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad sendiri. Loh, Muhammad bilang kalau ada seseorang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih ikuti itu ketimbang ikuti Allah. Itulah penyembahan kalian. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Ini umat muslim lakukan kepada Muhammad. Di dalam Al-Quran, darah Udah, itu Bang, haram. penjelasannya udah. Coba saya tanya, menurut Al-Quran darah haram nggak? Haram. Oke. Hanya beda dari penjelasan. Berat ini. Di Iya situ kan? jelas Muhammad Nah, ya. menghalalkan yang haram dan umat muslim lebih patuh kepada Muhammad ketimbang patuh kepada Allah. Enggak. Hmm. Jadi begini Bang, kan fungsi Silakan. hadis itu untuk menjelaskan. Fungsi hadis itu untuk menjelaskan atau memperkuat. Jadi pada saat di surat Al-Ahzab ayat 71 tadi memang Allah melarang untuk bohong gitu kan, harus berkata benar. Nah, maka ada taksis dalam hadis itu, ada kehukuman
hadis yang itu mengatakan dikatakan bahwa orang nggak boleh. menurut Al-Quran orang yang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman, betul nggak? Coba di ayat berapa, Bang? Dalam Waduh, surat ini saya berapa? tunjukkan lagi nih, waduh. Menurut Al-Quran, bohong itu Jelas dong. tanda orang tidak beriman. Perhatikan, nih ya. Bohong tanda orang tidak beriman. Tidak beriman. Al-Quran, waduh berat ini. Menurut Al-Quran, nih. Surat, saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh. Surat apa? Baik, kita kasih contoh di dalam Quran surat, sebentar pelan-pelan ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Nih, Al-Baqarah ayat 10. sebentar. Quran surat Ghafir ayat 28 nih. Banyak ini surat-suratnya ya tentang orang yang berbohong. Nih, Bener Bang, yang mana sih? saya kasih contoh-contohnya nih ya. Nih. Perhatikan. Siapa nih surat Ali Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh itu, katakanlah ya. Sebentar. Ini banyak terkali ayatnya nih. Surat berapa sih, Bang? Yang jelas sih ah. Baik, kita ambil satu contoh saja Berapa surat itu? ya. Nih. Surat berbohong itu tanda satu orang aja. tidak beriman. Aduh. Masalahnya kita belum punya galeri yang penuh, teman-teman ya. Sabar. Tapi tetap aja sih, kan 3 hal bohong itu kan emang logis lah. Coba, pasti saya yakin hati kalian kalau dengan bersih menerimanya itu logis. Orang yang bertikai ya kita damaikan. Misalkan seorang suami Perhatikan. berbohong kalau istrinya itu cantik, baik, nih. itu kan ya gak Nih. apa-apa sih. Surat An-Nahl Coba. ayat 105. Sesungguhnya Surat An-Nahl. yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman. Nah, orang yang mengada-adakan, yang mengada-adakan sesuatu yang gak ada dibilang ada, yang bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul. Bahkan dikatakan Bentar dulu. dalam hadis, orang yang sama, Muhammad yang sama bilang, bohong itu nggak boleh. Bahkan dalam keadaan bercanda, nggak boleh. Tapi Muhammad yang sama Nggak ngajarin boleh, itu kan bercanda, ngapain? Gimana? Tapi kan beda konteks antara bercanda dan mendamaikan orang Oke, yang sekarang sedang menurut bertikai hadis boleh nggak atau bohong? agar suami istri. Menurut hadis boleh nggak Enggak. bohong? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan dalam keadaan Iya. bercanda, betul? Tapi Iya. menurut hadis yang sama, Kan banyak Muhammad hadis yang membolehkan nggak mengatakan nggak berdusta boleh dalam bohong. 3 hal? Boleh. Iya, makanya saya bilang umat muslim bingung, boleh tapi nggak boleh, boleh tapi boleh. Menurut saya yakin abang lebih pintar dari saya. Dari 3 hal tersebut itu kan berbohongnya pertama orang mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya kan? Kedua, apa tuh? Berbohong antara suami dan istri. Iya, seperti misalkan suaminya gombal, ih kamu cantik. Ya boleh lah bang, masa misalkan istri Bukan begitu bohong yang dimaksud. kata abang, kamu Contoh, jelek saya kasih banget sih, contoh. misalkan. Saya kasih contoh nih, Kira-kira sebentar. rumah tangganya bakal bertengkar gak? Gini. Nah, kan? Suamimu pergi ke puncak Bogor. Sudah? Ya. Sudah? Sampai Ya. sana dia melihat wanita cantik. Lalu dia nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan mahar 5 juta untuk 5 hari dibayar tunai. Sah, sah. Boleh nggak suami bohong? Bahwasanya suami di sana tidak menikah lagi. Boleh nggak? Kalau dalam konteks itu tidak boleh. Nah. Tapi kan ini konteksnya untuk Loh, pasangan dalam Boleh. konteks memuji. Supaya Bang. apa? Supaya Misalkan kamu nanti saya daripada cantik, nanti baik, istri. soleha itu
Gak apa-apa. Agar rumah Boleh. tangganya terjadi Daripada sakinah, istrinya mawaddah, nanti warahmah, Bang. marah-marah, tidak Gitu. mendapatkan ridho dari istri pertama, bilang saja tidak menikah di sana. Padahal dia menikah untuk 5 hari lamanya. Betul? Enggak. Nah, Kalau contohnya seperti itu oke, enggak sekarang termasuk gini. pernikahan yang Gini. dibolehkan. Oke, baik. Menurut ajaran agama Islam saya tanya, boleh cerai nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak nikah, dinikahi 5 hari lalu diceraikan? Boleh nggak? Enggak boleh. Itu Wah, nikah kok nggak mut'ah. boleh dari Haram. mana? Boleh, ada ayatnya. Mau saya tunjuk ayatnya? Pernah dengar nikah mut'ah? Pernah dengar Nggak nikah boleh, mut'ah? Tahu nikah mut'ah nggak? Pernah dengar? Apa itu nikah mut'ah? Hmm? Apa itu nikah mut'ah? Nikah untuk dengan perjanjian untuk sementara waktu. Iya. Kalau waktunya udah Saya habis, nikahkan cerai kamu, gitu. kemudian nanti 1 minggu lagi kita cerai. Tahu nggak? Nikah mut'ah. Makanya banyak saudagar-saudagar dari Arab, saudagar-saudagar Yaman datang ke Puncak Bogor. Mereka nikah siri di sana. Namanya kawin kontrak. Sudah ada filmnya. Sudah pernah nonton film kawin kontrak? Sudah pernah nonton? Ya, tapi kan itu Itu pemeluk masuk agamanya, bioskop. oknumnya. Gimana sih? Aduh. Itu Ya terserah, terinspirasi itu dari bukan pemeluknya, Bang. Al-Quran. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Loh, Tapi, sekarang saya tanya, tapi mereka, Islam waduh ini berat ini mengharamkan teman-teman. nikah mut'ah, Bang. Loh, Tetap kalau hukum di Islam itu nikah mut'ah itu haram. Kalau ada nikah orang yang mut'ah haram. melakukan, Siapa berarti yang dia mengharamkan? melanggar Siapa yang mengharamkan nikah mut'ah? Siapa yang mengharamkan? hadis Nabi. Dan Iya, saya yang nikah mengharamkan mut'ah bukan sampai hari Muhammad. kiamat. Sebentar, Muhammad Nazir, Mbak. Yang mengharamkan Ya. nikah mut'ah itu bukan Muhammad. Yang mengharamkan nikah mut'ah itu adalah Umar bin Khattab. Bukan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengharamkan. Nih, saya tunjuk hadisnya. Memang Ada. mereka ini tidak tahu ya. Nih, Tahu saya, Bang. hadis tentang pengharaman nikah mut'ah. Sebentar. Aduh, banyak ini mereka tidak tahu ya. Itu yang Ada hadis Imam mengharamkan. Meriwayatkan bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah Enggak dengan ada, bukan sabdanya. Muhammad yang mengharamkan nikah mut'ah. Ada hadis Yang Muslim. mengharamkan itu adalah Umar bin Khattab. Nih ya. Enggak, ada hadis Muslim. Baik, baik ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu mengharamkan nikah mut'ah. Nih ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan. Ini kita pakai literasi-literasi muslim ya teman-teman ya. Nih. Perhatikan ya. Mengenai hukum kawin kontrak atau nikah sementara. Jadi kalau bapak-bapak muslim, ya kalian berangkat sono ke Bogor. Ke Puncak. Ya. Bawa duit 10 juta. Menikah di sana seminggu. Lihat. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang ya, melarang nikah mut'ah ini. Nih. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas ya, RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kameranya. Sebagaimana Al-Quran, nih perhatikan ya, nah ini saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah, dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Antara lain sebagai berikut, dari Saburah al-Jurhani.
Sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya, katanya kemudian ia Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu. Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini kontroversi sampai hari Umar bin kiamat. Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya. Jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat HP saya, dari Bang. Arabi, nih, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah Nah, itu kan dihalalkan. ada. Berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan Udah, nggak? berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu pernah Waduh, sekali-kali karena lihat berat. kondisi dan keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Nih saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Quran? Nih, saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih. Waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan, perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali wanita yang bersuami pun boleh. Yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke seminggu kita cerai ya, iya. Gak apa-apa, yang penting maharnya sudah Kalau perempuan itu dibayar. merelakan dia nggak dikasih mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak berat dikasih ini. mahar. Ini Nah, masalah berarti nikah apa-apa, mut'ah. larangannya di sana Kalau nggak gitu, percaya Bang. baca dalam Bukan- tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak bukan, ini bukan, ya. bukan. Nih. Baca aja di sini, banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya. Yakni mahar Ya, yang nikah, kamu relakan. mahar. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin ini dan Sabura dari ayah dan seterusnya nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, Dan kamu kini saya kasih duit Allah ya, telah nikah kita 7 hari. mengharamkannya hingga hari kiamat. Lu berat Ya, ini tapi berat. kan sekarang konfliknya zaman sekarang, Bang. Karena tahu nggak Muhammad Nazir kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu Ya, tapi karena kan konteksnya karena di saya zaman tahu karena sekarang, Bang. nalarmu Ini kan kita loh ini lagi kok hidup seperti di zaman prostitusi sekarang. terselubung. Dengar, nalarmu kan berpikir ini kok macam seperti prostitusi terselubung. Kan kamu gitu kan? Nih,
Sesungguhnya dahulu aku Enggak. mengizinkan kalian. Jadi Kini disesuaikan Allah dengan zaman, telah Bapak. mengharamkannya Disesuaikan hingga dengan hari zaman. kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah Hendaklah ia kalian mengambil meninggalkannya. apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya, maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, fungsinya tapi hadis biasa itu umat muslim kan menjelaskan ngarang ayat hadis, Al-Quran, dibikin jadi nggak hadis masalah. karangan. Jadi nggak masalah. Fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar, Walaupun nggak ada di Quran juga. dengar. Sekarang saya tanya, apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan Tidak mansuknya. ada. Tapi Tidak dalam ada hadis nasih mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang Ya, di berarti zaman itu Muhammad emang sudah orang yang melaksanakan nikah aduh, mut'ah itu berat ya ini, nggak berat, nurut, Mbak. berat. Salah dari hadisnya. Bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang melanggar dari hadis Baik. Nabi tersebut, larangan hadis Saya jawab. Nabi. Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang bang, ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk ke mana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasanya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi, Abang juga searching dari lagi. Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak saya apa-apa, Google teknologi supaya masih cari pakai, data kan? doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terluru pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak ada di Nggak hadis ada, qudsi, sampai nggak kiamat ada di, dicari, nggak ada di Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis juga Iya. menjadi sumber Sekarang saya tanya, rujukan hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Mbak. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan. Maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran. Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran nggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Karena memang nggak ada. Yang ngarang itu para pengarang hadis. Gimana? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya, tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan karena Al-Quran sendiri Apakah Muhammad Oke, menurut surat An-Nahl. melegalitaskan. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu. Penjelasan saya dulu Bang, dengerin dulu. Ya kan? Mengapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan,
apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa Baik. yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik gitu. Oke. Menikahi Jadi anak kalau di bawah ada umur Quran baik. juga semuanya sih Menikahi anak di bawah umur baik. tergantung konteks Nah, zaman. tergantung konteksnya lagi sekarang Iya kan. kan? Semuanya berubah kan? Katanya tadi baik, sekarang nggak baik. Berarti suri tauladannya itu bukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa berarti sekarang baik nggak menikahi anak di bawah umur? Tergantung, Bang. Tergantung Coba terus ini gimana? Anak di bawah umur zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, segede apa, sedewasa apa, secerdas apa. Baik. Dan anak di bawah umur zaman sekarang, beda, jelas Baik. beda. Pola pikir Baik. jauh menurut saya. Karena Oke, pengaruh baik. makanan, Apakah cuaca, umur dan 6 tahun, apakah umur 6 tahun di zaman Muhammad itu anak di bawah umur atau dewasa? bisa saja disebut di bawah umur atau bisa juga disebut dewasa. Tergantung orangnya. Umur 6 tahun sudah dewasa? Tapi kan tidak ada syarat harus menikahi wanita dewasa, Bang. Tadi katanya segala yang dilakukan Muhammad itu contoh yang baik. Sekarang kita ambil contoh yang dilakukan Muhammad ternyata tidak baik. Ini gimana sih? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa. Tahu nggak? Mana hadisnya? Waduh, banyak nggak taunya dia teman-teman. Jadi gini Bang, abang itu kan seorang atlet, jadi pasti kecil atau besarnya pasti mencari kesalahan agama yang abang bahas, atau mencari sesuatu Kesalahan. Sudah salah kok dicari kesalahannya. enggak. Pernah dengar hadis itu nggak? Bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, yang bukan suaminya. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah. Belum pernah. Kita kasih tunjuk teman-teman. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak muslim tidak tahu hadis ini. Jadi teman-teman jangan bilang temanya kok sama dengan yang kemarin ya. Karena banyak muslim yang kemarin tidak datang ya. Baik. Karena muslim kemarin tidak datang, jadi teman-teman sabarlah terhadap muslim yang kemarin belum datang dan belum tahu ya. Lihat. Mbak Muhammad Nazir Hussein, perhatikan. Perhatikan, ya. Dari Hadis Aisyah. apa itu? Coba saya kasih tahu. Hadis Bukhari misalkan nomor berapa? Oke, Saya baik. perlu searching dulu dong. Hadis, Bu, ini hadisnya. Ya, ini juga hadisnya. Ini hadisnya. Hadis apa, Bang? Banyak nih hadis-hadisnya. Bukhari atau Muslim? Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak nih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadisnya nih. Ya. Iya, tapi maksudnya nomornya berapa lebih spesifiknya? Kalau nomor mah beda-beda, Mbak. Nomor hadis tuh nggak sama. Ada yang bilang nomornya sekian, dikit. Tergantung siapa yang ngeluarin, penerbitnya siapa. Kalau nomor hadis itu nggak pernah sama. Jilid mana, buku penerbit siapa. Makanya beda-beda nomor hadis. Makanya isinya saja. Nih webnya nih, Coba webnya nih. linknya aja coba apa itu? Rumahfikih.com. Oke, rumahfikih.com. Nih, ada pertanyaan. Rumahfikih.com. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya pernah membaca hadis Pak Ustadz tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa supaya menjadi mahramnya. Benarkah bahwasanya Siti Aisyah menyetujui bahwa ini adalah cara menjadikan laki-laki dewasa menjadi mahram wanita yang menyusuinya? Sehingga ada ulama Mesir yang berfatwa konyol membolehkan menyusui wanita sudah dewasa. Ini. Lalu bagaimana dan seterusnya ini nih ditunjukin nih dalil-dalilnya. Nih benar nih ya. Memang tidak dipungkiri fakta bahwa Aisyah adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik bisa menjadi mahram
dengan seorang wanita kalau dia menyusui kepadanya. Nih, ini jelas nih. Hadis pertama nih dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Rasulullah. Nah, Sesungguhnya Salim oke, sudah jadi balik dan akalnya pun sebagaimana dari pria Aisyah itu dewasa. hadis itu beliau pendapat Aisyah Bang, bukan pendapat Nabi Muhammad, dan seluruh ulama 4 madhab menolak pendapat beliau, seluruh Aisyah dapat istrinya dari dan mana? sahabat menolak pendapat Oke, Aisyah beliau. dapat dari mana? Bahwa Nabi berkata, ini Aisyah bilang, bahwa Nabi pernah berkata kepada istrinya Abu Huzaifah, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kamu kalau saya bacain, kamu malah baca yang lain. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya sih? Saya ini nggak ngarang, saya ini baca. Nih, lalu Sahlah pulang, kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Setelah disusui apa? Maka hilanglah sesuatu pada wajah suaminya. Hilang rasa cemburu setelah dinenenin. Ini bagaimana? Yang kayak begini, yang kata kalian Nabi. Berat, saudara-saudara. Ayo. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau terguncang, gini, saya dari tadi kan cerita Islam. Coba Muhammad Nazir. Waduh, dia kayaknya udah anu dia. Langsung aduh. Muhammad Nazir, dengar saya sekarang. Oke, Ya. saya mengadang-adang nggak itu? Saya mengadang-adang nggak? Saya mengadang-adang nggak? Tapi itu kan solusi dari Aisyah Bang. Aisyah kemudian menjawab bahwa solusinya bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram, sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan. Oke, artinya begini, Itu kan sebentar. hanya sekedar Begini, saran begini, Aisyah. Muhammad Nazir, pelan-pelan ya. Misalnya kamu punya suamimu punya anak angkat. Taruhlah anak angkatnya umur 17 tahun. Dan kamu serumah dengan anak angkat dari suamimu. Biar suamimu tidak cemburu, kamu harus menyusui anak angkatmu itu. Betul? Tapi di sini yang diangkatnya dari sejak kecil. Iya, dan setelah dewasa, wajah suaminya itu cemburu. Dia ngadu sama Muhammad, ya Rasulullah, di rumah kami ini ada Salim. Udah besar dia. Nah, karena dia sering di rumah, suami saya itu cemburu. Lalu Muhammad memberi solusi, susuilah dia. Lalu bilang Sahlah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah jenggotan katanya. Muhammad tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Susui dia. Nah, setelah disusui, konon kabarnya, kata Sahlah, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Tapi di sini kebolehan dari Nabi itu hanya berlaku khusus buat Sahlah. Khusus kalau udah begini khusus, kalau udah begini khusus. Nah, ini yang nggak dibaca sama abang ke bawahnya. Abang ini licik. Baik. Nggak boleh gitu, Artinya, oke, artinya Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Khusus untuk ini aja kasusnya. Khusus, Tidak ya bisa artinya benar. disamakan Artinya ke ada semua kejadian ya. perempuan. Artinya ada kejadiannya ya.
Dan ini anak asuhnya juga hampir balik, jadi belum terlalu dewasa lah. Sudah balik, hampir balik, sudah balik. Bang, ini di sini tuh. Coba. Waduh, Di sini berat ya, ini, penjelasan. berat. Nih, saya Gimana balikin lagi. caranya kameranya supaya Saya kelihatan? balikin. Nih, Apa ini? nih. Nah, Saya kasih tunjuk. yang sudah hampir balik. Baik. Saling Saya hampir tampilkan balik. ya. Saya Berarti belum tampilkan. nyampe 17 tahun konteksnya. Berarti Oke, hampir baik. balik Nggak pula masalah, nggak sebelum- masalah. Saya tampilkan 15 hadis-hadis yang tahun. lain. Itu dikatakan sudah berjanggut. Ya. Sesungguhnya Salim telah balik. Nih. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Jelas? Bahkan banyak riwayat-riwayat lain ini nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik. Nih, sudah balik. Oke, anggaplah Salim ini. Oke, kan namanya juga beda pendapat, Bang. Iya, makanya Apakah saya Salim bilang ini udah itulah balik? kalian. Nah, kalau ada beda pendapat, nih saya kasih solusinya. Kalau Nggak ada ada tuh orang cerita yang orang berbeda sudah balik. pendapat, maka berbohonglah. Supaya tidak Bukan, bertikai untuk mendamaikan orang yang berselisih, boleh Coba, bohong Abang. menurut hadis. Makanya tanpa Saya cuma kebohongan cari Islam definisi sudah tinggal bertikai dan nama. beda pendapat ya. Bertikai Gimana? dan beda pendapat itu beda, Bang. Coba bertikai dan beda pendapat itu beda definisinya. Saya yakin. Oke lah, jangan ke situ lagi biar nggak muter-muter. Gini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Coba Muhammad Nazir, gini. Tema kita kan dari awal nih loh, ini. Biar kita kembali ke tema ya Oh, iya, teman-teman ya. iya. Supaya kita panjang lebar tapi kita nggak ada intinya. Gini, dengar. Al-Quran bilang sosok yang suci itu siapa? Isa apa Muhammad? Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian. Betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa. Betul? Betul. Nah, Karena sekarang beliau adakah Muhammad Rasul yang disebutkan saya ingat. suci, orang yang suci? Ya kalau gak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik, suci. Kenapa Nabi kamu Muhammad hanya juga mengikuti sama. Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat ini. Inilah, saya sudah punya tema baru. Ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil, tapi Islam tidak mengimani Injil. Lah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Memang. Oke, sekarang saya tanya, kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Ya. Dan Kenapa kamu kitab-kitab tidak beriman sebelum kepada Al-Quran. Injil?
Oke, dalam pemahaman saya, ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Quran. Gitu Bang. Berat Jadi, ini berat. ya emang benar, emang gitu pemahamannya. Jadi Oke, tidak masalah. jadi kamu tidak Ini cukup tidak iman ya. Saya tidak percaya bahwa Allah Oke, jadi pernah kamu menurunkan itu. tidak percaya kepada Injil. Percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Mana Yakin. ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, nggak ada yang beli lagi. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus. Oh, biar umat muslim beli terus. Kalau sempat Ya, nggak umat apa-apa. muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil. Udah. Baik. Perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim. Jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi karena itu Tapi kan kepercayaan itu bukan kita kata sebagai Quran. umat Islam. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya Baik, atau nih. gimana? Dan kami teruskan Ya, jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya. Ya, saya Jadi di percaya dalam Injil dalam terdapat Injil ada. petunjuk dan cahaya, betul nggak? Betul, betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Coba definisi iman itu apa? Percaya kan? Ya Iya. udah, percaya. Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Namanya kitab Bukhari. Yang di dalamnya Bukan terdapat, beriman, tapi lebih tepatnya kita malah mengambil kalian lebih pelajaran percaya kitab dari kitab kitab-kitab karangan tersebut. orang. Loh, inilah Enggak, akibat karena mereka itu ulama. Karena beliau-beliau itu ulama, Sahih Bukhari, Berat itu ini beliau itu teman-teman ya. ulama dan mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya, emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Baik. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya, kalau kau tidak tahu ya ahli dalam bidang Oke. ilmu agama itu ya ulama. Oke. Berarti Menurut ya Al-Quran, wajar ya, siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di Oke, bidangnya. siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia Ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak.
Muslim. Tuh, kitabnya Tamasya ke surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke surga. Siapa yang mengarangnya? Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah. Nih. Arwah ila biladil afrah. Rasul berkata, Tuh. maaf. Tuh, judul kitabnya apa tadi? Habila bila arfah tadi. Ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan-karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh Ya nggak kalian apa-apa karena beriman kepada beliau kitab mereka itu sebelum ahla Al-Quran. zikri, orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu Jadi nggak orang-orang yang masalah. berilmu? Ulama. Oke. Menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Betul. Nah terus kenapa Anda bilang malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Nah, zaman sekarang Nabi Muhammadnya udah ingin meninggal. Waktu Muhammad hidup, Muhammad tanya kepada siapa? Ya kalau menurut pendapat Abang, kepada ahli Pendapat kitab, kan? saya, menurut Al-Quran. Ya enggak, tapi saya belum percaya sama Abang 100%. Baik, Oleh karena itu coba berikan saya datanya. saya tunjukkan ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam Quran surat sebentar. Aduh, surat berapa? Surat Yunus ayat yang keempat 94. Nih, Ayat 4. surat Yunus Apa? ayat 94. 94. Perhatikan. Oke. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Muhammad suruh tanya siapa? Adakah suruh tanya Ibnu Katsir? Adakah Muhammad suruh tanya ulama? Adakah Muhammad suruh tanya kiai? Tanya siapa? Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab, pembaca Taurat dan pembaca Injil. Muhammad saja disuruh mengukurnya dari pembaca kitab Taurat maupun pembaca Injil. Sementara umat muslim sekarang malah tanya kepada Sahih Bukhari. Tapi orang yang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Iya. Jadi tetap ini lah nanyanya ke ulama-ulama juga, Bang. Ulama. Kalau konteksnya zaman dulu ulama Yahudi dan Nasrani, Loh. konteksnya zaman sekarang, Sekarang oke saya lah, tanya. tanyalah kepada ulama pada ulama dan Jabur. Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang umat muslim adakah mencontoh Muhammad? Tergantung orangnya kayaknya. Ada yang iya kan? Loh, kalau Saya kamu belum. zaman sekarang Kalau umat saya belum. muslim malah membenci Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka itu dikatakan nih, kalau kamu membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti kamu jadi membenci Yahudi dan Nasrani. Tahu nggak? Enggak sih. Baik. Sebenarnya enggak diajarkan untuk membenci Yahudi, Oke, Nasrani baik. dan apapun Saya itu. tampilkan. Ini orang Biasa kalau baca aja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Biar ngapa? Biar kamu tidak berpaling kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu berpaling kepada Yahudi dan Nasrani, nanti kamu mengenal kebenaran. Masuk agama Akhirnya Yahudi kitab dan Sahih Nasrani, Bukhari ya, nggak nggak boleh laku. kan itu. Nih, perhatikan. Nih, ketika kamu membaca kitab Sahih Bukhari, Abang ketika loncat-loncat kamu dulu membaca, temanya. nih, ketika kamu membaca Sahih Bukhari, perhatikan. Apa dikatakan? Coba baca. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan. Ya, maka Maka? desaklah ia ke jalan yang sempit. Suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Ya, Ini kan ajaran kalian kan? Ajaran Bukhari? enggak. Ajaran Muslim? Tapi kan itu ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadisnya lagi kan. Di mana dalam hadis ini penjelasan hadis di mana? Aduh. Makanya saya bilang di dalam Al-Quran suruh bertanya kepada Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalian ini lebih senang mengikuti kitab karangan Bukhari, karangan Sahih Muslim. Akhirnya kalian malah membenci mereka. Seperti yang dilakukan oleh Donditan. Duduk-duduk dengan Yahudi KW. Sok-sok membahas Kristen. Ini yang dilakukan ini. Bagaimana Donditan nih. Ya. Dengan Billy Yahudi. Om Billy Yahudi nih. Nih. Ya, tapi Yahudi gadungan. Nih ya, saya kasih tunjuk ya, bagaimana Nabi Muhammad juga kan Bang Donditan. pernah bermuamalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Berarti itu boleh bermuamalah sama kaum Yahudi dan Nasrani. Nih, saya kasih contoh Jadi nih. bukan berarti harus membenci. Perhatikan Jadi nih, hadis ini itu, lihat abang ini. cuma satu yang pahamnya. Tapi kalau semua hadis itu abang Sebentar. pelajari, pasti akan bisa Oke. memahami Islam secara utuh. Baik. Ini Dondi, dia ngobrol di podcast dan mereka duduk bersama seorang yang ngaku-ngaku Yahudi. Ya taruhlah dianggap Yahudi, lah anggaplah dia Yahudi biar senang. Nah ini orangnya namanya Billy. Ini babak belur terus ini saya bikin kalau diskusi nangis terus ini mewek. Nah, perhatikan apa kata Al-Qur'an? Apa kata Al-Qur'an? Nih. Perhatikan ya. Oke. Nih. Nih, perhatikan. Akan kalian dapati, nih perhatikan ya. Nih, ini ayat Al-Quran. Bentar, blur. Nih, di dalam Al-Quran surat yang kelima, ayat yang ke-82. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman itu orang yang berkata kami orang Nasrani. Justru paling keras permusuhannya dengan Muslim, dengan orang yang beriman, adalah orang Wahyudi. Lanjutin Bang, itu ada Tapi malah sekarang mereka yang bikin demikian itu podcast karena dengan di orang antara mereka Wahyudi. terdapat para pendeta dan para rahib. Juga apa itu? Lanjutannya yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Betul. Jadi menurut Al-Quran siapa orang yang paling keras permusuhannya dengan orang yang beriman? Quran surat berapa dulu? Saya lihat asbab Surat nuzulnya yang bagaimana. kelima atau surat Al-Maidah ayat ke-82. Waduh, Muslim tidak mengerti Al-Quran. Oh ya lupa, kalau ngerti Quran pasti nggak Islam lagi. Quran surat Al-Maidah ayat ke-82.
Saya justru ngerti Islam, jadi saya masih di agama Islam sampai saat ini. Ngerti Quran tapi berkali-kali ditunjukin ayatnya merasa asing. Ya, tapi kan ngerti itu bukan berarti hafal, Bang. Yang bilang hafal siapa? Bahkan kamunya merasa asing dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Coba bacakan Bukan Al-Maidah. terjemahannya. Oke, Al-Maidah 82 coba baca. Apa di dalam Al-Maidah 82 itu? Bentar, Arabnya apa artinya tuh? Artinya, silakan. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang berkata. Orang yang berkata, sungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke. Jadi menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan beriman siapa? Orang Nasrani waktu Orang itu. Nasrani. Yang paling berat permusuhannya dengan Muslim siapa? Orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi. Dan sekarang. Tapi karena orang Islam nggak tahu apa-apa, nih, ini yang dilakukan orang Islam sekarang. Perhatikan, nih. Tapi Mereka, ini nih. berkenaan dengan An-Najasyi dan teman-temannya. Yang mereka duduk-duduk bersama hijrah ke dengan negeri Wahyudi Najasyi. ini. Nah, Nih, jadi waktu itu di tuh podcastnya emang orang Don Nasrani di Ditan zaman nih, Raja lihat nih. Najasyi yang ada Dondi di lagi Ethiopia sekarang, duduk-duduk Bang. bersama Dol. Nih, Kasih saya waktu untuk ngomong. Oke. nih. Sesungguhnya orang yang paling dekat persahabatannya yaitu mereka yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Nah, mereka yang berkata seperti itu pada waktu ayat itu diturunkan, yaitu orang-orang Najasyi. Raja Najasyi itu kan waktu itu beliau beragama Nasrani dan menolong orang Muslim yang hijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia sekarang. Begitu, mereka melindungi harus umat Muslim yang dipelintir hijrah katanya waktu kan. itu. Jadi mereka tidak akan berhenti Nah, mempelintir ini kan- ayat Qur'annya, teman-teman. Selalu mereka akan pelintir itu. Saya tidak akan mempelintir, tapi ini nih. Apakah itu ayat Al-Quran? Apakah itu ayat Al-Quran? Meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkenaan dengan An-Najasyi dan teman-temannya, yaitu ketika Ja'far ibnu Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada mereka di depan raja negeri. Oke, lalu Ya, siapa mereka orang di Yahudi negeri yang paling keras Habasyah. permusuhannya? Apa? Di situ kan tidak hanya menyebut Nasrani, menyebut Yahudi juga. Yang keras permusuhannya siapa? Banyak lah Bang ini. Pusing saya baca. Berat. Oke lah, tapi itulah intinya. tapi saya paham. Besok kita akan bahas ke situ. Karena begini, yang menjadi permasalahan besar Al-Quran adalah Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, tapi umat Muslim tidak melaksanakannya. Dan kalau umat Muslim disuruh Saya menuntut melaksanakan Injil, Bang. Saya melaksanakan. Saya beriman pada Iya. Injil, Taurat dan Zabur. mana Injilnya? Mana Injilnya? Tapi maksudnya Injil yang tidak dirubah. Gitu, yang masih ori. Jadi kamu percaya bahwa Injil sudah dirubah? Iya, karena Al-Quran sendiri yang mengatakannya. Ada ayat Oke. Al-Qurannya. yang Benar mengatakan tidak bahwa mereka disuruh mengubah memutuskan perkara berdasarkan yang ada dalam Injil? apa Bang? Al-Quran bilang, hendaklah orang-orang pemegang Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan di dalamnya, betul? Saya tidak bisa mengatakan betul sebelum ayat. Ya karena kamu tidak tahu Al-Quran. Iya. Bagaimana mungkin Injil palsu tapi di detik yang sama Allah menyuruh memutuskan berdasarkan apa yang ada di situ? Palsunya dari mana? Quran surat berapa? Waduh, kurang berapa terus? Besok lagi. Aduh. Oke. Besok lagi. Nanti belajar dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti tumpah. Ya. Tapi kan abang loncat Apa yang sudah temanya. saya kasih dulu? Di sana. Jadi Dengar, nggak satu dengar. tema aja. Apa yang sudah saya kasih dulu itu pelajari dulu. Besok lanjut lagi, oke? Oke, siap Bang. Baik. Baik, saya rasa itu saja ya, Bu Muhammad Nazir Hussein. Semoga Terima kasih udah dikasih Anda kesempatan. mendapat kebenaran. Semoga nanti setelah Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan mendapati bahwa sebenarnya apa yang selama ini Anda pelajari itu ternyata kacau balau dan nanti Anda akan datang kepada kebenaran yang sejati,
yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Enggak oke sih. Ya, sekarang nggak oke, tapi besok ketika kamu betul-betul mendalami, nanti kamu akan menemukan bahwa kamu sekarang setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya kan? Insya Allah enggak. Iya. Apa Ya arti Allah, minta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, sampai Itu sekarang orang kalian yang masih diberi minta-minta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Lu iya. Supaya enggak murtad, Bang. Lu. Iya kan? Iya, karena Kita kamu selalu belum minta tahu sama jalan yang Allah lurus. supaya kita berada di jalan yang lurus menurut Allah. Kalau sudah gitu. ada di jalan yang lurus, kenapa minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Karena bisa jadi suatu saat nanti kita nggak lurus lagi atau murtad atau gimana. Maka Kalau supaya Allah seperti itu, menjaga. kalau seperti itu, bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Janganlah kami keluarkan dari jalan yang lurus itu. Tapi karena tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti kamu belum tahu jalan yang lurus. Nah, di dalam Injil, apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Ya? Ya, terserah itu agama abang, keyakinan abang. Saya nggak mau maksa juga, tapi saya di sini cuma buat klarifikasi Bagaimana aja. begini? Coba Muhammad Nazir. Apakah kamu mengikuti Muhammad? Ya, Apakah Muhammad masih kamu doakan? bukan doakan itu bang, sholawat. Iya, apa sholawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad, betul? Ya, Apa artinya? ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul? Limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keturunannya, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad masih kamu doakan biar selamat, betul? Betul, karena itu perintah Allah. Kalau Iya, Allah nggak merintah satu-satunya begitu, Nabi saya yang nggak masih mau. minta-minta didoakan cuma Muhammad. Tidak ada Nabi yang minta-minta didoakan biar selamat, cuman Muhammad Beliau doang. meminta didoakan, tapi atas perintah Allah semua umat muslim harus bersolawat. Oke, sekarang saya tanya, apakah Allah sudah menyelamatkan Muhammad? Gimana pertanyaannya? Apakah Allah sudah memberikan keselamatan kepada Muhammad? Sudah. Kalau sudah, kenapa minta-minta sama Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Jadi supaya ditambah derajatnya di surga sama Allah. Kurang, keselamatan dari Allah Supaya kurang. ditambah kesempurnaannya. Ya kan derajat dan kesempurnaan dari Allah itu tidak terbatas. Jadi ya Gini udah, loh. itu konteks yang saya pahami. Jadi abang tidak bisa Allahumma maksa dan sholli memberi ala opini. Muhammad, betul. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul. Bukan keselamatan, sholli itu rahmat, kasih sayang Allah selalu tercurah sama Nabi Muhammad. Iya, artinya kamu minta supaya Allah mencurahkan keselamatan kepada Muhammad. Rahmat bukan dan keselamatan. keselamatannya, betul. Enggak, bukan keselamatan artinya, rahmat itu kasih sayang. Oke lah, ya ikutilah maksud kamu, saya ikutilah. Artinya Oke. kamu meminta sama Allah supaya merahmati Muhammad, betul? Ya, menambah-nambah. Iya. Artinya itu menambah. Ya, kalau arti dari Berarti, logatan itu, seperti berarti itu. intinya kamu masih meminta-minta supaya Allah merahmati Muhammad. Iya, Kan kalau gitu. misalkan saya meminta-minta, menurut abang ada sisi nggak logisnya nggak? Loh, katanya Muhammad sudah dirahmati. Tapi masih minta dirahmati lagi. Katanya Muhammad sudah ada di arsinya Allah. Masih. Tapi ini pertanyaan ledekan ya, gini. Banyak para pendebat muslim, polemikus muslim itu sering mengejek. Ini saya balikin. Teman-teman ya, silakan ini teman-teman direkam karena ini bagus ya. Nih, coba. Muhammad Nazir, Mbak Muhammad Nazir. Oke. Ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya, Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? malaikat Israel atas perintah Allah. Oke, berarti Allah mencabut nyawa Muhammad. Secara tidak langsung.
Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Ya. Nah, perhatikan, nih, Oke. perhatikan. Ini kan Masih Muslim logis, sering masih ngeledekin logis. ini, sering ngeledekin. Siapa yang nyabut nyawa Maryam? Tuhan. Terus Yesus Tuhan, iya. Berarti Tuhan nyabut nyawa ibunya sendiri. Nah, ini saya balikin ke Muslim ya. Saya balikin ke Muslim. Nih, Terus? perhatikan. Perhatikan ya. Ya. Sabar. Ya saya sabar Bang, saya nggak keserupan Iya. kok kayak yang bilang abang. Baik, abang Joang bilang sebelumnya. Baik ya. Nih, perhatikan. Saya akan nih ya, tadi Anda mengatakan bagaimana? Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Betul, sangat betul. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Betul. Betul, perhatikan ini. Perhatikan teman-teman, ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah, iya kan? Fakta ada kejadian pria bunuh kekasihnya sendiri. Terus apa toleransinya sama Allah Loh, mencabut nyawa Nabi Muhammad? Apa toleransinya? Loh, betul. Ini bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Berarti Ya, dia terus apa terinspirasi hubungannya, dari Bang? siapa? Itu kan bahasanya membunuh, mencabut nyawa dan membunuh. Oke, Itu sekarang jelas saya beda. tanya, siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Ijra'il atas Allah izin bukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? betul. Nah, lalu apa ini? Pria di Bogor bunuh kekasihnya sendiri, bener nggak? Coba abang bedakan. Pria ini bukan Tuhan, tidak punya hak untuk Makanya saya membunuh atau mencabut nyawa bilang, ya. seseorang. Tapi Ini kan, kalau Allah gini, sebentar. dia berhak Dengar, mencabut banyak nyawa muslim-muslim yang hambanya. panas. Dengar, Nah, ya. bener kan? Dengar. Abang blunder nih, blunder. Saudara-saudaraku Bedakan antara sebangsa membunuh dan mencabut nyawa. setanah air, dengar. Saya Bedakan bikin begini antara karena membunuh apa? dan mencabut nyawa. Bedakan antara membunuh dan mencabut nyawa, Bang. Oke, Abang apakah harus itu benar tidak dong. mencabut Kalau nyawa gitu- namanya? Enggak lah, itu membunuh, mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan. Karena ada yang dibunuh secara sengaja, tapi kalau nyawanya belum dicabut sama Tuhan, Ya, nggak jadi akan gini. mati. Banyak. Jadi gini, saya tahu, saya paham kok maksud kamu gini. Saya itu cuman mau membalik-balikkan keadaan bagaimana umat muslim tuh sering ngeledekin. Coba Ya. pergi ke komal-komalnya Saya umat paham. muslim. Kamu akui nggak? Kamu akui nggak? Apa? Kamu akui nggak Apa? bahwa di situ banyak muslim ngeledek-ngeledekin orang Kristen? Ya, tapi di Iya. Komal Abang juga banyak orang Kristen meledek Itu ajaran jawaban. Islam. Kami menjawab, merespon. Ketika Zuma bilang, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia tanya sama Islam Kristen-Kristen yang awam. Ya. Ya. Apakah Abangnya sama. Maria ibunya Yesus? Ya. Siapa yang nyabut nyawa Maria? Ibunya apa Tuhan? Berarti anaknya nyabut nyawa ibunya. Betul? Betul nggak? Nah, saya balikin sekarang. Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Ya, Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? ya. Nah, persis kejadian seperti di Bogor. Kekasihnya mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Beda toleransi. Kalau Nabi Muhammad itu hamba, wajar dicabut nyawa oleh Tuhannya. Tapi kalau Yesus itu kan dianggap Tuhan. Oke, Jadi saya jawab masa lagi. mencabut nyawa ibunya sendiri? Itu Baik, emang saya jawab beda lagi. toleransi menurut saya. Tapi Baik, tetap saya jawab. Abang Nih saya jawab. menerima Apakah pendapat Muhammad saya itu atau Rob? enggak? Apakah Muhammad itu Rob? Karena saya tahu konteks pertanyaan abang ini kemana, maka saya jawab bukan. Nah, Karena saya tahu kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. kemana. Iya, Coba secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? konteksnya. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? Tapi kan abang menolak terjemahan. Jadi saya Ya sudah, tidak nggak usah berani pakai mengatakan terjemahan. itu Rob Jangan kalau diterjemahin. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob bukan? Jangan diterjemahin, bukan. Ya, saya nggak terjemahin. Muhammad itu Rob bukan? Bukan.
Karena saya tahu Bukan. pokoknya abang ini mau kemana nih terusnya. Saya tahu. Kadang-kadang Saya Rob, tahu. kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Jadi begitu ya, gini loh. Saya mau bilang begini, banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu apa itu Tuhan Yesus. Banyak orang nggak tahu. Kata Tuhan itu kan kata terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya itu kurios. Title Tuhan untuk Yesus, Oke. maksudnya itu Yesus itu Sang Mesias. The Messiah, Sang Mesias. Ya, itu keyakinan abang. Oke, Iya. saya nggak bisa Iya, saya menghujat jelasin atau kamu tidak beda pendapat. tahu. Keyakinan abang. Jadi Oke. Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tuhan di situ adalah Ya, sebuah title yang maksudnya merujuk kepada Sang Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya. Mesias itu artinya seseorang yang dipilih, dilantik. Oke. Tapi Sang Mesias di sini maksudnya dia Jadi- itu akan menjadi wakil daripada Tuhan untuk memerintah di atas bumi sampai selama-lamanya. Oke, saya boleh nanya Menjadi nggak? raja di atas bumi sampai selama-lamanya. The Messiah, Sang Mesias atau Kristus bahasa Yunaninya. Oke, oke. Jadi Yesus itu sebagai wakil Tuhan apa gimana maksudnya? Oh ya jelas, dia itu adalah utusan daripada Bapa di surga untuk memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Yesus itu utusan. Jadi utusan atau Tuhan? Coba tegaskan. Oh ya utusan ya Utusan Tuhan, Bapa tapi di kata Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di surga. Tuhan itu title. Bahasa Arabnya Rob. Jadi beda eksistensi dong antara Ya, Bapa jelas di surga dan beda. Yesus itu ada dua apa gimana? Ya jelas beda. Rob maksudnya, Rob itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, Oke, benar. pemimpin, Betul. tuan. Saya setuju. Tuhan itu maksudnya. Sama. Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord. Jika ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat, maka kepalanya itu dipanggil sebagai Lord atau Rob bahasa Arabnya atau kurios bahasa Yunaninya, yang artinya yang kepada dia kita menaklukkan diri. Nah, jadi supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, menaklukkan diri di hadapan Yesus. Nah, dengan cara demikianlah maka Bapa di sorga menjadi Tuhan bagi semua orang. Jadi Yesus Jadi itu Tuhannya Tuhan Yesus yang atau Bapa datang di daripada surga? Tuhan. Saya mau penegasan dari abang. Jadi Tuhannya kan menurut abang tadi ada dua eksistensi, Yesus dan Bapa Itu di surga. sama seperti ya kan? kalian. Allah itu Rob, Tuhannya mana? tapi Muhammad juga Rob. Artinya Allah mengendalikan umat dengan perantaraan Muhammad. Allah menjadi Rob dengan perantaraannya Muhammad. Bagaimana Allah memimpin? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah membimbing Oke, umat? Lewat saya paham. perantaraan Muhammad. Makanya Muhammad itu gambarnya Allah di dalam iman kalian. Enggak. Nah, di dalam Muhammad itu iman hanya Kristen, lu gak percaya. Barang siapa Ya, yang Muhammad taat itu kepada menurut Rasul, kepercayaan kami maka Muslim, hanya sesungguhnya dia utusan telah taat Bang. kepada Allah, betul? Ya. Nah, di dalam agama Kristen, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya, sama seperti saya dengan foto saya. Saya dengan foto saya itu ya saya. Tetapi di detik yang sama, foto saya itu bisa dibedakan dengan saya. Kalau foto saya dibakar, saya nggak ikut terbakar. Betul. Kalau foto saya diinjak orang, saya tidak ikut terinjak. Foto saya itu cerminan, gambaran masalah itu, atau Bang. citra daripada saya. Nah begitu juga Yesus. Oke. Yesus itu juga Ya udah, kalau citra Abang daripada Bapa di sorga. Oke. Kalau abang mau Penyataannya. berjelaskan ini, Tahu nggak saya tidak mau penyataannya? berdebat. Itu masalah maksudnya keyakinan abang. Kalau keyakinan Iya, abang di seperti dalam itu, iman oke. kalian Saya pun nggak seperti itu. bisa mendebat. Tapi Muhammad Kan itu menjadi apologet. menjadi Namanya Mesias apologet, kalau- palsu. Apa? Oh, Menghujat. Itu gimana? namanya apologet.
hal yang sama, sama kayak Bang Zuma, Bang Loh, Yonatan. saya Sama, hanya karena kalian itu meluruskan sama-sama iman apologet. saya. Menurut pandangan iman saya, tidak ada Mesias yang lain. Jangan ada Yesus-Yesus yang lain. Jadi Yesus itu begini kan, Muhammad itu dalam agama Islam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba yang diutus, yang disuruh oleh Allah. Dia itu Kalau Rob. Yesus ini kan Ya, dia itu Rob kalian. tapi diutusan. Jadi saya bingung. Loh, Mana dia itu saya Tuhan atau paham utusan? itu Yesus pun juga utusan di dalam Bible. Orang yang baca Bible tapi tidak mengaku Yesus utusan, goblok. Iya, baca Bible kalau dia tidak bilang Yesus itu utusan Bapa di surga, goblok. Nah, Yesus itu baca utusan. Bible. Nanti dipotong tuh Atau sama Rob orang-orang mungkin jadi pitinya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena memang benar yang saya katakan. Dengar ya, gini. Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat beroleh hidup yang kekal. Oke. Apakah umat muslim percaya kepada Yesus? Keyakinan Kalian abang percaya saya kepada nggak Yesus bisa nggak? ganggu gugat, terserah itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian percaya kepada Yesus? Saya Percaya? percaya dalam konteks apa dulu? Hmm. Mengimani atau apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu ingin percaya kepada Yesus? Sebagai apa dulu, Bang? Kok sebagai apa? Sebagai anak Allah yang diutus oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya nggak percaya karena Nggak percaya. itu ranahnya keyakinan. Abang nggak bisa memaksakan, itu ranah keyakinan. Sama seperti saat saya memaksa abang, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah, Oke, sekarang abang begini. jawabnya apa? Sekarang Nggak begini. bisa. Oke, sekarang saya tanya. Ini ada satu banner, ada salah satu poster yang dibuat oleh umat muslim nih. Nih, coba lihat. Oke. Ini bannernya di Cilacap. Ya. Mm-mm. Di sini dikatakan I love Jesus, saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim, betul? Sekarang saya tanya, ini benar ajaran Islam nggak? Nggak tahu kalau dalam ajaran Nggak saya tahu. ada yang Makanya saya mengatakan bilang tadi ada Yesus Muslim hadis itu yang enggak. mengatakan boleh berdusta. Kalau linglung bingung bolong saja. Bukan itu cuman banner, bukan hadis Nabi atau Al-Quran atau apa. Oke, Jadi sekarang saya tanya, di dalam saya Al-Quran menemukan ada hadis Yesus Nabi nggak? yang mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Baik, Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus nggak? setahu saya enggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih. Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Tapi kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh abang, ya kan? Oke. Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. Baik, Kalau sekarang Nabi gini. Isa itu diangkat Sekarang ke langit. oke, sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke. 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 Saya jelaskan tentang Yesus, ya. Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus, ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan karena dalam Al-Quran,
Al-Quran. Nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya. disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Hmm, Bentar. Sabar dulu bang. Saya juga sabar nungguin abang. silakan. Nama Ayo. asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab, ngajarin orang Arab cium-cium batu. Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Sesungguhnya orang sembah Allah. Orang Arab kan, beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Isa saya dari berbahasa tadi apa? pakai logika. Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Memakai bahasa Yeshua, apa? betul? Yeshua Hamasia, betul? Ya. Hamasia itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamasia itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamasia, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? Berbahasa kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada? Itu sama saja, kosakata Allah sama itu saja kamu dari bahasa percaya Arab. ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empe-empe. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empe-empe gimana? Empe-empe itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empe-empe? Empe-empe kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya Allah bilang, itu makanya saya berasal bilang dari gini. bahasa Arab. Coba sekarang saya tanya, kalau Dari Isa 8 berbahasa tahun. Aram, bagaimanakah Aram. logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan Udah menurut kerasa. Profesor Aku tertipu, aku terjebak. bahasa Arab Oleh dan bahasa Arab itu muslihatmu. satu rukun, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab, Tapi sedangkan di sini Allah kan, adalah kosakata nih saya bahasa nggak Arab. bohong ya, ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda Jadi nggak? sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka.
Ya berarti itu nggak serumpun berarti. Buset, buset. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, Iya, makan berarti hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga, gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan. Nanti salah paham. Baku hantam. Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Oke. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun. Tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh, misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau lah orang yang Sunda sama matur kesamaannya. nuhun, matur Kalau nuhunnya gitu Sunda itu kan. kan matur Kalau Sunda bahasa itu Jawa hat matur nuhun, matur nuhun. suwun. Iya. Ya, dikit lah perbedaannya bang. Iya, Hatur nuhun sama tapi kalau matur orang Jawa suwun. ketemu orang Sunda, dengar, kalau orang Jawa ketemu orang Sunda bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa Kalau serumpun orang itu Sunda nggak ngomong sama perlu orang serupa Jawa, segalanya, ngomong tapi apa ada gitu. kesamaan. Begitu Banyak juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya, oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, intinya induknya nanti dari kalau kamu belajar konteks, itu, Bang. Jadi nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Gini, dengar. bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling Saya nyata. bicara dulu dong. Abang dari silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong. Silakan. Oke, karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum ta'qilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Kenapa Dengar. Al-Quran Coba dengar diturunkan ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Mm-mm. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, Mm-mm. di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang muslim ini agak sedikit leleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita pergi ke toko buku. Mm-mm. Di toko buku ada tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya.
dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia, karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia. Nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter. Bahasanya Inggris. Kamu bales sama saya. Bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa yang telah diterjemahkan. Menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Surat kedua bahasa Arab, surat ketiga bahasa Arab. Surat Yusuf kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Loh. Emangnya kemarin bukan bahasa Arab? Yang kemarin-kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab? Yang di belakang-belakang kemarin. Kenapa kemarin bahasa Arab terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Terus saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad di Gua Hira apa, nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran tanya saya. Ya, itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya, kalau cuma ilmu ya susah. Ya, itu khusus untuk orang-orang terpelajar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak sanggup ilmu ke situ entah nanti kan. Oke? Ya, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita sudah mau jam